kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali bertemu di ibadah online GPPS Kampung Duri. Dan kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Dan kita percaya bahwa Allah kita yang berkuasa, Dia naik ke surga dan Dia menyediakan tempat bagi kita, umat-umatnya yang percaya dengan segenap hati. Mari pagi hari ini kita mau datang dengan sukacita. Kita mau naikkan setiap rasa syukur kita bagi Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang Bapak dan Ibu untuk kita sama-sama bersatu hati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala anugerah-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kalau kami juga boleh merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Dan kami percaya ya Bapa bahwa kenaikan Tuhan ke surga merupakan suatu karya yang besar bagi kami Tuhan. Sebab karena itu kami diutus Tuhan untuk kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang boleh membawa setiap kabar keselamatan, kabar sukacita Tuhan bagi setiap orang yang belum percaya ataupun belum mengenal Tuhan. Biar kiranya Tuhan pada hari ini kami boleh memaknai setiap kenaikan Tuhan ke surga merupakan satu amanat agung bagi kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi utusan yang berkenan dan juga selalu membawa kabar Injil dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan pada pagi hari ini untuk kami boleh sama-sama merayakan setiap kenaikan Tuhan ke surga. Dan biar kiranya Tuhan yang melawat setiap kami di dalam ibadah kami pada hari ini, dan kuasa Allah yang turun dicurahkan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita mau rayakan kenaikan Tuhan ke surga. Kita mau naikkan pujian ini dengan semangat. Rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Kita bisa bertepuk tangan di rumah. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Oh rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Dia naik, Dia naik, Dia naik dan hidup selamanya. Dia naik, Dia naik. Mari rayakan kenaikan Tuhan kita. Haleluya, katakan kembali. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus
dan hidup selamanya. Dia naik, dia naik, mari rayakan kenaikan Tuhan kita. Haleluya. Dia naik, dia naik, dan hidup selamanya. Dia naik, dia naik, mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan kenaikan Tuhan kita. Haleluya. Sebab dia naik, dia berkuasa di bumi maupun di surga. Yes. Mari kita mau naikkan setiap pujian syukur kita kepada Tuhan pada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita boleh menikmati kenaikan Tuhan ke surga bagi kita. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipilih, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya, Semua karena anugerahnya. semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Haleluya. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya, Semua karena anugerahnya. semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Oh, sungguh semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari ini kita boleh bersyukur atas kenaikan Tuhan ke surga. Dan kita percaya bahwa Dia yang sudah menyediakan tempat bagi kita. Semua bukan karena usaha kita, tapi semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Semua karena anugerahnya
bagi kita bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Nyanyian malaikat, nyaring bergema, surga telah terbuka bagi rajanya. Kristus Raja mulia, jaya dan megah. Yesus Raja kasih, naik tahtanya. Sudah sempurna karya selamatnya. Yesus naik ke surga, puji namanya. Dia yang tersalib bagi dunia, pada sisi Bapa kini mulia. Tak sengsara lagi, hidup selamanya. Yesus Raja mulia, naik tahtanya. Sudah sempurna karya selamatnya. Yesus naik ke surga, puji namanya. Yesus dalam surga, agung kasih-Nya. Ia mendoakan kita umat-Nya. Kasih dan anugerah dicurahkannya, tempat bagi kita disiapkannya. Sudah sempurna karya selamatnya. Yesus naik ke surga, puji namanya. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah sejahtera Tuhan menyertai dan menjadi bagian kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita minta pimpinan, tuntunan, kuasa Roh Kudus. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil kenal dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman. Kami mohon pimpinan, pertolongan, dan campur tangan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Menguasai pikiran kami, menguasai hati kami, menguasai seluruh keberadaan kami. Sehingga kami fokus untuk mendengar kebenaran firman.
segala bentuk gangguan apapun yang mengganggu konsentrasi kami. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kami terarah, kami sungguh-sungguh fokus untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu menjadi bahagian dalam hidup kami. Kami dimampukan Tuhan untuk bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus merupakan suatu momen yang sangat penting untuk saudara dan untuk saya. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena kenaikan Tuhan Yesus Kristus memberikan makna, memberikan pengertian kepada saudara dan saya bahwa di balik dunia yang fana ini ada surga. Di balik dunia yang morat-marit ini, yang menyusahkan ini, yang menyedihkan ini, ada surga yang Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya. Nah, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Oke? Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara-saudara, dari pembacaan firman tadi kita temui bahwa ternyata murid-murid sedang gelisah, sedang ketakutan. Mereka sedang berpikir tentang kerajaan Israel. Pada waktu itu mereka memang betul-betul sedang dijajah oleh kerajaan Roma pada waktu itu. Dan cita-cita mereka, harapan mereka untuk kerajaan Israel menjadi kuat secara manusia pudar, saudara. Jadi mereka bertanya. Pada waktu itu mereka sedang takut. Ya, takut menghadapi begitu banyak masalah. Bukan masalah pemerintahan kerajaan Romawi saja, dengan hak-hak sipil mereka yang terjajah, terambil, teraniaya. Tapi masalah ekonomi, masalah keyakinan mereka, semua banyak hal yang membuat mereka takut. Dan percakapan itu terjadi sebelum Yesus terangkat naik ke sorga.
Jadi sebelum Yesus terangkat naik ke sorga, terjadilah percakapan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Yesus memberikan kekuatan kepada mereka sebelum ia terangkat naik ke sorga. Hal ini merupakan hal yang sangat penting. Kenapa saya katakan hal yang sangat penting? Karena murid-murid dan pengikut Yesus pada waktu itu, mereka nantinya akan diperhadapkan dengan tantangan dan masalah dan penganiayaan yang sangat berat. Dan itu merupakan gereja mula-mula pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga murid-murid dan pengikutnya perlu diberikan kekuatan, berikan pesan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke seluruh dunia. Dan pada saat percakapan itu terjadi, dia terangkat ke dalam surga, disaksikan oleh murid-murid dan para pengikutnya pada waktu itu. Mereka menyaksikan dan dia tertutup awan, naik dan terus sampai tertutup awan, tidak terlihat lagi. Dan pada waktu mereka sedang melihat ke atas, ada dua orang berpakaian putih katakan, kenapa kamu melihat ke langit? Dia yang akan datang dengan cara yang sama. Sebagaimana dia naik, dia akan datang juga dengan cara yang sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan hal metafora, perubahan makna dan perubahan bentuk. Juga bukan suatu peningkatan status dari manusia dunia menjadi manusia surga. Tidak, karena memang dia dari surga. Dan dia kembali ke surga. Karena memang dia semulanya berasal dari surga. Saudara, Yohanes 10 ayat 30 dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Kenapa dia harus naik ke surga? Karena dia dan Bapa adalah satu. Amin. Dia dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kita lihat Yesus, kita lihat Bapa. Kalau kita ketemu Yesus, kita ketemu Bapa. Karena dia dan Bapa adalah satu. Ada sulit dan banyak orang sulit untuk menerima dan mengerti akan hal ini. Mana mungkin Allah yang roh itu jadi manusia? Kalau manusia jadi Allah nggak mungkin. Tapi kalau Allah jadi manusia mungkin. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan oleh karena kasihnya dia rela menjadi manusia. Rela menderita. Rela dianiaya. Rela dibunuh. Dan rela mati untuk saudara dan saya. Karena kasihnya. Karena belas kasihan yang tidak terhingga itu. Saudara-saudara, Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang berasal dari atas, dia di atas segala-galanya. Yesus naik ke surga karena memang dia berasal dari atas. Dari surga. Dan karena dia berasal dari surga, dia di atas segala-galanya. Segala kuasa ada di dalam dia. Otoritas ada di dalam dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saya percaya kita semua yakini bahwa kenaikan Tuhan Yesus betul-betul adalah fakta sejarah yang disaksikan oleh murid-murid dan pengikutnya pada waktu itu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25 sampai 26 dikatakan dia adalah perantara. Dia naik ke sorga untuk menjadi perantara, menjadi syafaat, juru syafaat buat saudara dan saya. Supaya kita yang masih ada di dalam dunia ini, kita dipimpin oleh rohnya, kita dipimpin oleh firman-Nya, dan kita didoakan. Tuhan terus mendoakan saudara dan saya
waktu kita masih ada di dalam dunia ini. Kenapa hal itu perlu dilakukan oleh Tuhan? Saudara perhatikan dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan di situ permusuhan keturunan manusia dan keturunan iblis itu turun-temurun akan terjadi permusuhan yang tiada henti-hentinya. Oleh sebab itu, supaya kita tetap eksis, kita tetap kuat, kita tetap bertahan, kita mampu menghadapi pergumulan apapun yang kita hadapi ke depannya, maka kita harus senantiasa ada di dalam pimpinan Tuhan, rohnya dan firman-Nya. Dan dia menjadi juru syafaat buat saudara dan buat saya. Saat ini kita berada dalam situasi yang tidak menentu. Dampak daripada COVID-19 yang bukan hanya merongrong kesehatan manusia seluruh dunia, tapi juga merongrong masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dan banyak masalah-masalah lain yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Saudara-saudara, menghadapi situasi seperti ini, menghadapi situasi sekarang ini, kita diminta untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Dengan kenaikan ini memberikan arti makna yang sungguh luar biasa kepada saudara dan saya, bahwa ada sorga. Dan di dalam sorga itu ada semua kenikmatan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Jadi dalam situasi yang tidak mungkin ini, Allah bisa membuat hal-hal yang mungkin untuk saudara dan saya keluar dari pergumulan tantangan yang kita hadapi oleh karena COVID-19 ini. Kenapa? Karena dia berada di sorga. Dia naik ke sorga dan dia berada di sorga. Dan dia siap untuk memberikan segala sesuatu dari sorga untuk menolong saudara dan saya yang masih saat ini berada di bumi. Oleh sebab itu, terus bergantung kepada dia, sang pemilik sorga itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi dari Ibrani 7 ayat 25-26 tadi memberikan peringatan, nasihat buat kita bahwa kita punya perantara yang senantiasa berdoa untuk kita, menjaga dan memelihara kita. Dia naik ke surga membuktikan bahwa dialah penguasa satu-satunya, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 15-16. Raja di atas segala raja, dan dia satu-satunya, tidak ada Allah lain yang seperti dia. Walaupun kita tahu bahwa ada Allah lain, tapi Allah yang sesungguhnya itu hanya dia, Yahweh, ya, yang kita kenal dalam Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kita. Dia satu-satunya. Tidak ada Allah yang lain. Dialah Allah Israel. Dan kepada dialah kita menyembah, kita memuji, kita memuliakan dia. Kenapa? Karena mati hidup saudara dan saya, keselamatan saudara dan saya ada di dalam tangan dia, penguasa satu-satunya alam semesta ini. Banyak kita membaca di media sosial, orang bertanya apakah Yesus itu Tuhan. Eksistensi Yesus sebagai Tuhan tidak membutuhkan pengakuan kita. Dia tetap Tuhan. Mengakui dia Tuhan atau dia tidak Tuhan, dia tetap Tuhan. Karena memang dia berasal dari sorga. Dan dengan begitu banyak mujizat, begitu banyak firman yang dia ucapkan, membuktikan bahwa memang dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Jadi jangan terpengaruh, jangan tergoda dengan berita-berita yang tidak memberikan saudara kepastian. Kita mengucap syukur
Dia tidak hanya sekedar mati dan bangkit dari antara orang mati, tapi dia membangkitkan Lazarus dari dalam kubur yang sudah mati, yang sudah busuk, membuktikan bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dan dia naik ke surga menyiapkan tempat buat saudara dan saya, membuktikan dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Oleh sebab itu, tetaplah di dalam dia. Percayalah dan percayakan hidupmu kepada dia. Dan buatlah hidupmu dipercaya oleh Tuhan. Selain kita percaya, tapi dengan hidup menurut kebenaran firman dan dalam tuntunan Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, Matius 28 ayat 18 sampai 20, dia naik ke surga untuk membuktikan bahwa dia berkuasa di sorga dan di bumi. Dia berkuasa di sorga dan dia berkuasa di bumi untuk menolong saudara dan saya. Di sorga ada begitu banyak berkat. Ada begitu banyak kemuliaan yang Tuhan juga bisa berikan buat saudara dan saya. Walaupun kita masih ada di bumi. Dan ketika dia masih ada di bumi, dia mendemonstrasikan kuasanya dan eksistensinya dan keberadaannya, membuktikan bahwa dia memang adalah Allah. Dia adalah sang penguasa alam semesta itu, yang pada saat itu sedang berada di bumi. Dan dia juga, ketika dia naik ke surga, dia juga penguasa itu. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin, saudara. Amin. Kita mengucap syukur karena kita adalah orang-orang yang beruntung. Saudara dan saya adalah orang-orang yang beruntung. Bukan hanya sekedar kita mempercayakan dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, tapi betul-betul dia adalah penguasa tunggal dalam hidup kita. Penguasa satu-satunya dalam hidup saudara dan hidup saya. Karena dia berkuasa di langit dan dia juga berkuasa di bumi. Di dunia ini banyak penguasa, saudara. Banyak penguasa. Tetapi penguasa yang terbatas. Karena dia adalah maha kuasa itu. Dia orang kaya kah? Dia orang berilmu kah? Dia orang yang memiliki tahta pemerintahan dalam pemerintahan kerajaan-kerajaan dunia ini kah? Semua ada di dalam tangan kuasanya. Dia yang mengangkat dan menurunkan raja. Dia yang membuat kaya dan membuat miskin. Dia yang menentukan seluruh perjalanan hidup setiap manusia. Oleh sebab itu terus bergantung dan berharap kepada dia. Allah satu-satunya yang kita panggil dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Di sana itu ada banyak tempat. COVID ini banyak cerita yang kita dengar. Banyak cerita yang kita saksikan. Ketika orang meninggal karena COVID, hanya keluarga terdekat saja yang bisa mengantar jenazah ke pemakaman. Dan itu juga harus disertai dengan protap yang luar biasa. Prosedur yang luar biasa ketat. Tetapi saudara jangan sedih menyaksikan hal itu. Karena yang menentukan bukan itu. Berapa banyak orang yang mengantar, tapi yang menentukan siapa yang menjemput ketika orang itu dipanggil pulang ke surga. Oleh sebab itu kita mengucap syukur. Tuhan Yesus katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu dan aku akan kembali menjemput kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jaminan dari sang pemilik sorga itu. Tidak ada satu nabi yang bisa memberikan kepastian seperti itu. Hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang memberikan jaminan bahwa sorga itu menjadi kepastian buat setiap orang yang percaya kepada Dia. Tidak ada satu nabi pun yang bisa menyelamatkan manusia.
Manusia itu sendiri tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia yang lain juga tidak bisa menyelamatkan manusia yang lain. Nabi pun tidak ada. Hanya Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Allah yang menjadi manusia yang bisa menyelamatkan setiap umat manusia untuk masuk di dalam sorga. Oleh sebab itu dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Untuk menikmati semua kebahagiaan sorga yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita terus bergantung dan berharap kepada Tuhan yang memberikan kita kepastian hidup yang kekal. Berjalan bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya kita semua sama-sama akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Itu dengan sendirinya. Yang penting kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bertemu dengan Tuhan secara pribadi terus-menerus dari waktu ke waktu. Maka yang lainnya akan diberikan kepada saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Selamat merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom.